Halo semuanya, di video kali ini saya ingin membagikan video tentang cerita event seasonal terbaik di tahun 2025 ini. Karena di tahun ini cerita event seasonalnya banyak yang menarik dan membuat saya ingin membagikan cerita mana saja yang membuat saya tertarik beserta alasannya. Jadi tanpa basa-basi langsung saja saya sebutkan mulai dari peringkat terbawah hingga yang terbaik. Di urutan 12 ada event May the 4th yang berjudul Attack of Droids. Kisah awalnya melanjutkan dari cerita di tahun sebelumnya. Jadi di lokasi yang sama seperti tahun lalu yang merupakan pabrik terbengkalai, Kapten Oak mengirimkan anggota kru yang paling setia dan terpercaya bernama AE-25 untuk menemukan dan mencuri rencana produksi prototipe droid yang konon telah lama hilang dan akan menjualnya kepada penawar tertinggi. Menurut pendapat saya, cerita pada event ini ya biasa saja. Karena yang pertama latar tempatnya sama persis di event tahun sebelumnya. Lalu yang kedua ceritanya ya apa adanya. Dan yang terakhir tidak ada cutscene sama sekali. Jadi karena itu saya taruh di paling terakhir karena ya memang biasa aja. Tidak ada yang spesial. Di urutan selanjutnya yang ke-11 ada event summer yang berjudul The Sunken City. Yang menarik di sini adalah latar tempatnya berada di Atlas Kingdom yang sudah hancur dan tenggelam akibat kita dan juga Deck di cerita sebelumnya. Di sini kita bertemu dengan Holoturian dan dia memberitahu bahwa kota ini sekarang menjadi kuil agung milik Kathul. Meskipun secara cerita biasa saja, tapi latar dari tempat ini cukup menarik bagi saya. Dan juga desain bos di sini saya juga lumayan suka. Jadi saya tempatkan sedikit di atas dari event yang sebelumnya. Lanjut di urutan yang ke-10 yaitu event Heroes Heart Day yang berjudul Your New Big Daddy. Bercerita tentang kita yang akan menyelidiki terowongan cinta yang membuat para NPC pada awalnya saling membenci bisa saling menyukai karena ulah Big Daddy palsu yang bernama Nemo. Yang menarik di sini adalah interaksi terkait NPC yang saling membenci bisa saling menyukai, seperti Nitera dengan Warlick dan Nulgat dengan Deck. Yang jadi masalah adalah mereka melupakan hal-hal yang membuat mereka menjadi saling benci, dan membuat tingkah mereka menjadi aneh. Jadi tugas kita adalah menyelidiki hal tersebut. Karena interaksi antar NPC tersebut membuat saya sedikit tertarik dengan event ini. Jadi saya tempatkan di atas dua event tadi. Yang berikutnya di urutan 9, yaitu event Akiba New Year, yang berjudul Year of the Wood Snake. Tahun 2025 ini merupakan tahun Wood Snake yang kebetulan ibu dari Ainomiko lahir di tahun Wood Snake. Tahun yang akan datang lagi di 60 tahun mendatang. Sama seperti Yue Huang yang merupakan keturunan kelinci Giok, dan Bao Yulin yang merupakan keturunan naga Giok. Leluhur permaisuri Ainomiko juga merupakan keturunan ular Giok. Kisah event ini diambil dari cerita legenda ular putih Tiongkok dan juga kisah Gunung Kurohime Jepang. Yang bikin saya tertarik, kisah tersebut dijelaskan secara rinci di Akiwe Design Note. Kalian juga bisa membacanya di sana. Pada adaptasi di Akiwe, ceritanya kita mencari dan memberikan hadiah kepada Lady Susan atas pernikahannya. Setelah itu kita pergi menuju jembatan di mana Lady Susan dan tunangannya pertama kali bertemu. Dan kita juga bertugas untuk menghadapi wujud Lady Susan yang baru berupa ular putih besar, supaya tidak lepas kendali dan dapat terbiasa dengan tubuh barunya. Meskipun cerita ini hanya dijelaskan pada quest, dan di event ini kita hanya mendapatkan map satu panel dan bos baru saja, tapi karena penjelasan yang ada di desain note tersebut membuat saya yang awalnya biasa saja menjadi sedikit tertarik dengan event ini. Selanjutnya di urutan 8 ada event April Fools yang berjudul You Are the God. God PC bukan faker tapi Winda teman-teman ya. Event ini berlandas dari para player yang ingin meminta kembali adanya kelas Undead God. Dan hal tersebut diwujudkan di event April Fools ini. Dengan adanya buff dan perubahan nama yang sudah Undead menjadi Undead God karena bangkit dan hadirnya kelas ini lagi. Cerita bermula dari karakter game kita yang mengajak kita berbicara. Dia berkata bahwa dirinya telah lelah karena tiap hari selalu menyelesaikan quest dan sampai menyelamatkan dunia. Dia butuh liburan ke tempat yang nyaman dan damai, seperti peternakan ini. Ya, interaksi ini cukup lucu, dan karakter kita pun sampai ingin menjadi kambing saja.
Dan menurut saya event ini cukup unik dengan dikembalikannya kelas lama dan dibalut menjadi cerita kocak di April Fools membuat saya cukup menyukai event ini. Berikutnya di urutan ke-7 ada event Harvest Day yang berjudul Feast of Moglin. Bercerita tentang para peri yang merebus moglin sebagai makanan di perayaan Harvest Day. Kali ini tentu saja kita bersama NPC Oishi yang menjadi ikon dari event ini. Dia menjelaskan bahwa para moglin telah ditipu oleh para peri, dan juga sudah ada moglin yang dimakan oleh para peri. Tapi Oishi berharap bahwa para peri memakan moglin dengan cara seperti anaconda, yang memakan mangsanya bulat-bulat supaya kita bisa memuntahkannya. Meskipun Oishi merasa aroma baunya enak dan rasa bumbunya sedap, tapi kita tetap harus menyelamatkan para moglin. Menurut saya cerita ini agak ekstrim kalau dipikir-pikir, tapi juga tidak terlihat sadis. Meskipun konsepnya agak aneh, tapi saya cukup enjoy dengan story-nya. Kalau saya nilai ya tengah-tengah lah, tidak bagus tapi juga tidak jelek. Untuk selanjutnya di urutan 6 ada event Black Friday yang berjudul Mogugu Collection. Cerita tentu saja bermula dari Evil Corp dengan usaha bisnis skema barunya yang viral bernama Mogugu. Cerita ini membuat saya tertarik karena membawa referensi dari Labubu yang secara langsung sempat viral juga. Di sini kita ditemani NPC bernama Yes Maam. Penjelasan yang menarik bagi saya di sini terkait Evil Corp yang membayar orang-orang untuk mengolok-olok anak-anak sekolah yang tidak memiliki Mogugu. Ini cukup kocak bagi saya karena sampai segitunya supaya produknya laku. Selain itu yang cukup unik terkait Mogugu yang dijualnya dalam kotak tertutup. Jadi kita tidak tahu terkait kotak mana yang berisi Mogugu langka. Malah jadi kayak ngegacha gitu. Dan jika ada yang dapat Mogugu emas, maka orang tersebut akan menjadi penerus dari perusahaan Evil Corp. Hal tersebutlah yang tidak diinginkan Yes Maam. Karena perusahaan itu milik kakek buyutnya dan itu adalah haknya. Karena cerita ini mengambil referensi dengan tepat dan cukup kocak, membuat saya cukup senang dengan event ini. Lalu berikutnya di urutan kelima ada event Friday the 13th yang berjudul Noxus vs Grimskull War. Menceritakan dua leads yang saling bertarung, yaitu Noxus dan Grimskull, untuk memutuskan siapa leads terhebat yang ada di lore. Sebenarnya saya sendiri juga penasaran terkait hal tersebut, karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada cutscene pertama terlihat mereka saling mengejek satu sama lain, yang terlihat cukup kocak. Grimskull menganggap bahwa Noxus itu sudah sering gagal dalam karirnya, sementara Noxus akan membuat Grimskull menyesal karena sudah melangkah keluar dari dungeonnya. Lalu saat pertempuran akan dimulai, Voltaire menyarankan kita untuk membantu keduanya, dan benar saja, ternyata hasilnya seri. Dan di akhir cerita kita harus bertarung dengan Forget raksasa. Meskipun saya sedikit kecewa karena hasilnya seri, tapi konsep cerita ini cukup seru bagi saya. Selanjutnya di urutan keempat ada event TLAPD yang berjudul The Queen's Bounty dan The Pirate King Revenger. Untuk sesi pertama ini menceritakan tentang pemburuan bajak laut yang ada pada list Ratu Victoria. Di sini kita bekerja sama dengan Kapten Rubab dan J6 untuk menangkap para buronan tersebut. Yang menarik bagi saya, di sini kita bisa memilih bajak laut mana dulu yang harus kita tangkap, dengan pilihan map yang sudah disediakan, beserta deskripsi tiap bajak laut yang menjadi buronan. Selain itu, tiap bajak laut memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari penjelasan dan juga penampilannya. Membuatnya terlihat niat dalam pembuatan event ini. Untuk sesi kedua ini menceritakan para bajak laut yang terburuk dan terkutuk di puncak daftar list tadi. Jadi mereka menangkap dan menculik Ratu Victoria bersama dengan Dayang dan kesatrianya. Jadi 3 bajak laut ini membentuk aliansi untuk menculik Ratu Victoria. Bagi saya, desain dan kepribadian tiap bajak lautnya memiliki identitasnya masing-masing, membuat saya terkesan dan cukup bisa diingat. Tidak seperti para karakter biasa yang mudah dilupakan. Desain last boss-nya pun juga sangat bagus. Cutscene-nya yang ditampilkan pun juga terkesan seru dan menarik. Membuat saya sangat menyukai event ini dan cukup berkesan bagi saya. Berikutnya memasuki urutan ketiga, ada event Akiwe Birthday yang berjudul Party in Swordhaven. Menceritakan tentang kita yang sedang ulang tahun dan merayakannya di Kastil Swordhaven. Semua NPC yang hadir memberikan kita sebuah kado ulang tahun, termasuk para musuh kita. Di sini kita ditemani Tara untuk mengecek tiap kado yang kita terima dari musuh kita.
Event ini sangat unik bagi saya karena tiap NPC memberikan kita sebuah hadiah yang cukup unik dan bervariasi. Apalagi Gravelin, sampai memberikan kita hadiah berupa tulang rusuknya. Aduh, my bini. Karena hal tersebut membuat saya juga penasaran dengan hadiah apa yang akan diberikan oleh NPC lain yang tidak ada di event ini. Sampai Cilis pun menuliskannya di desain note dan juga Twitternya. Cukup seru membaca hadiah-hadiah unik yang diberikan oleh para NPC tersebut. Membuat saya menjadi tahu hubungan kita dengan para karakter dan menjadi event yang sangat menarik sekali bagi saya. Selanjutnya kita memasuki urutan kedua, yaitu event Frostveil yang berjudul A Carol of Shadows dan A Carol of Dragons. Untuk sesi pertama menceritakan para bangsawan Swordhaven yang mengadakan pesta liburan di Chiral Valley. Menariknya, event ini dinarasikan oleh pahlawan dari Dragon Fable. Begitu juga dengan event yang ada di game Dragon Fable, dinarasikan oleh pahlawan dari AGW. Masalah di event ini muncul ketika Ratu Victoria mendapatkan sebuah hadiah dari Shelly dan Noxus, yang menyebabkan Ratu Victoria kerasukan oleh Doom Spirit. Di sini saya sangat menyukai desain dari Ratu Victoria yang kerasukan ini. Sangat keren. Untuk sesi kedua ini ceritanya berfokus dalam menyelamatkan Ratu Victoria. Saya menyukai event crossover ini karena memasukkan lore yang ada pada Dragon Fable ke dalam AGW. Akan sangat panjang jika dijelaskan di sini. Selain itu, yang membuat saya suka adalah cutscene yang ditampilkan, seperti aksi Ratu Victoria yang kerasukan dan Grenville yang ingin mencelakai Serenity. Itu sangat keren bagi saya. Dan juga cutscene yang terakhir. Karena dua hal tersebut membuat saya sangat menyukai event ini. Meskipun event yang di Dragon Fable lebih seru karena adanya invasi dari Kaseroth. Death of the Universe. August 12, 2036. Death of the Universe. August 12, 2036. Death of the Universe. August 12, 2036. Berikutnya yang terakhir di urutan pertama yaitu event Moglowin yang berjudul Unseen Depth. Untuk sesi pertama bercerita tentang menghentikan invasi Pumpkin bersama para trainer yang ada di Battlelon. Tiba-tiba kita menemukan seseorang yang hanyut di sungai dan menyelamatkannya. Wanita tersebut bernama Elodea, dan entah mengapa dia diincar oleh para kultis, yaitu para pemuja Dewa Zeza dan para pemuja Dewa Cthulhu. Ini sangat menarik bagi saya, mereka sangat identik satu sama lain, dan bertujuan untuk mengajak para manusia untuk masuk ke dalam sektenya. Vibes Moglowin-nya di sini cukup terasa bagi saya. Dan juga ceritanya juga terkesan serius dan sangat mencekam karena adanya para sekte ini. Lalu untuk sesi kedua ini bercerita tentang para sekte yang sudah menyebar ke seluruh lore, baik dari pemuja Dewa Zeza maupun Dewa Cthulhu. Membuat cerita ini semakin serius dan mencekam. Kita pun juga ikut menghentikan mereka di seluruh lore, dengan lokasi map yang sudah ditentukan. Mengunjungi beberapa lokasi ini menarik ketertarikan saya dalam bermain, seperti event TLAPD tadi. Dan cerita semakin serius di saat kita mengetahui bahwa para sekte ini mengincar Elodea karena untuk ritual pengorbanan dalam memanggil wujud dewa mereka. Dan yang terakhir untuk sesi ketiga ini bercerita tentang sekte Dewa Cthulhu yang masih belum menyerah. Di sini kita memutuskan sebuah pilihan. Apakah kita harus menyelamatkan dunia dengan mengorbankan teman kita atau menyelamatkan teman kita dengan mengorbankan dunia? Inilah cerita klimaks dari event ini, yang membuat saya semakin suka dengan alur ceritanya. Jarang sekali cerita event seasonal begitu serius dan menegangkan, sama seperti Kaseroth yang ada di event Frostveil. Selain cerita dan latar tempatnya yang bagus, cutscene-nya pun sangat bagus bagi saya, membuat saya masuk lebih dalam ke ceritanya, dan terasa sekali konflik yang kita alami, membuat event ini menjadi yang terbaik bagi saya di tahun 2025 ini. Baik, mungkin begitu saja dari saya. Kalau dari kalian event mana saja yang menurut kalian bagus? Bisa kalian tulis di kolom komentar, saya juga ingin mengetahuinya menurut pandangan kalian. Jangan lupa like dan subscribe, jika ada saran konten lainnya bisa komen saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.